Kalian memperhatikan dalam kehidupan sehari-hari banyak permasalahan yang melibatkan lebih dari satu faktor. Betul banget tuh. Contohnya nih, kayak hubungan antara waktu belajar dengan prestasi siswa, tinggi badan dengan berat badan, atau pendapatan dengan pengeluaran. Nah, untuk memahami hubungan antara dua hal tersebut secara lebih mendalam dan sistematis, tentu kita membutuhkan suatu metode analisis yang tepat. Salah satu metode yang digunakan dalam statistika adalah data bivariat. Melalui analisis data bivariat, kita bisa mengetahui apakah dua variabel saling berhubungan atau tidak. Nah, data bivariat ini tuh banyak digunakan dalam berbagai bidang. Kayak contohnya bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi maupun bidang penelitian sosial. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang apa itu data bivariat, mulai dari pengertian, manfaat, hingga kapan data bivariat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, serta contoh soal penjelasan data bivariat. Yuk kita simak penjelasannya sampai selesai. Oke, sekarang kita masuk ke videonya. Jadi, kenapa sih kita harus belajar data bivariat ini? Nah, jawabannya adalah karena data bivariat ini sangat penting teman-teman. Salah satunya dapat membantu kita untuk mengidentifikasi dan kolerasi antara dua variabel. Nah, sebagai contoh dalam bidang kesehatan, data bivariat ini dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara berat badan dan tinggi badan anak dalam kasus stunting di suatu wilayah. Nah, selain itu, data bivariat ini juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Setelah diketahui data anak yang mengalami stunting, pemerintah setempat dapat menentukan program yang tepat untuk menurunkan angka stunting di daerah tersebut. Nah, dengan adanya data bivariat ini, kualitas penelitian menjadi lebih baik karena hasilnya lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan, data bivariat ini juga dapat digunakan untuk memprediksi resiko dan menyusun perencanaan program pencegahan di masa mendatang. Nah, dari penjelasan dan contoh soal yang aku sudah bahas tadi, sekarang teman-teman sudah mulai memahaminya kan, apa itu data bivariat? Nah, sekarang kita cari tahu yuk, apa sih itu data bivariat? Nah, secara sederhana, analisis bivariat adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan, serta melihat kekuatan dan arah hubungan tersebut. Dalam analisis bivariat, biasanya terdapat variabel independen atau variabel bebas sebagai penyebab, dan variabel dependen atau variabel terikat sebagai hasil. Analisis bivariat ini berbeda dengan analisis univariat yang hanya melibatkan satu variabel, serta analisis multivariat yang melibatkan lebih dari dua variabel. Nah, sebelumnya kita sudah tahu pengertian dari data bivariat. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan rumus serta simbol-simbol yang biasa digunakan pada materi ini. Rumus utama dari regresi linier dituliskan melalui persamaan Y topi sama dengan A ditambah BX. Langkah pertama adalah kita mencari terlebih dahulu nilai B-nya. Nilai B dapat dicari dengan menggunakan dua komponen, yaitu 1. Jumlah kuadrat selisih variabel independen X terhadap rata-ratanya dan variabel dependen Y terhadap rata-ratanya. Pada rumus dituliskan sebagai SSXY atau sum of square XY, yaitu sigma dalam kurung X dikurangi X bar. Berarti kita hitung dulu nih masing-masing nilai X yang dikurangi dengan X bar. Setelah itu dijumlahkan, lalu dikali dengan Y dikurangi Y bar. Untuk cara menghitungnya sama seperti X dikurangi X bar. Atau SSXY sama dengan sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N. 2. Jumlah kuadrat selisih variabel independen X terhadap rata-ratanya. Pada rumus dituliskan sebagai SSXX atau sum of square XX, yaitu sigma dalam kurung X dikurangi X bar dikali X dikurangi X bar sama dengan sigma dalam kurung X dikurangi X bar kuadrat. Atau SSXX sama dengan sigma X kuadrat. Berarti masing-masing nilai X dikuadratkan lalu dijumlahkan. Setelah itu dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat, yaitu keseluruhan nilai X yang dijumlahkan lalu dikuadratkan dan dibagi dengan N. Setelah ketemu nilai SSXY dan SSXX, baru kita bisa mencari nilai B, yaitu dengan SSXY dibagi dengan SSXX. Selanjutnya, di sini saya akan mencari nilai A, yaitu dengan mensubstitusikan nilai X bar dan Y bar ke dalam persamaan, sehingga menjadi Y bar sama dengan A ditambah BX bar. Lalu, masing-masing ruas dikurangi BX bar, sehingga
Diperoleh rumus mencari A adalah A sama dengan Y bar dikurangi BX bar. Tadi kita sudah membahas rumus yang digunakan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan keterangan dari setiap rumus. Pertama, dimulai dari persamaan. Jadi, di persamaan yaitu Y topi sama dengan A ditambah BX, di mana Y topi adalah nilai Y hasil prediksi, A adalah konstanta, yaitu titik potong garis regresi dengan sumbu Y. B adalah koefisien regresi, yaitu kemiringan garis, dan X adalah variabel bebas. Selanjutnya kita masuk ke sum of square XY atau SSXY. Jadi, SSXY ini adalah jumlah hasil kali selisih X dan Y terhadap rata-ratanya. Rumus ini dipakai untuk melihat hubungan antara X dan Y. Selanjutnya, mungkin beberapa belum mengetahui arti sigma. Jadi, sigma adalah jumlah. Contohnya, sigma X berarti jumlah keseluruhan variabel X. Setelah itu, baik pada rumus SSXY dan SSXX terdapat X bar dan Y bar. Apa itu X bar dan Y bar? Jadi, X bar dan Y bar adalah nilai rata-rata dari masing-masing variabel. Dalam hal ini, X bar berarti rata-rata nilai X dari keseluruhan data yang ada. Begitu juga dengan Y. Untuk mencari rata-rata, kita menggunakan rumus Mean, yaitu jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Selanjutnya, ada N, yaitu jumlah banyaknya baris data yang ada pada soal. Semisal, jumlah masing-masing variabel X dan Y adalah 20, berarti N-nya adalah 20. Setelah itu, mari kita beralih ke rumus B. Jadi, fungsi B adalah untuk mencari tahu besar pengaruh X terhadap Y. Jika B positif, maka hubungan searah. Jika B negatif, maka hubungan berlawanan. Terakhir, rumus A yaitu konstanta regresi. A sama dengan Y bar dikurangi BX bar. Berarti rata-rata Y dikurangi B dikali rata-rata X. Selanjutnya, apa itu diagram pencar? Jadi, diagram pencar ini adalah grafik untuk melihat hubungan antara dua variabel dengan titik-titik pada sumbu X dan Y. Dari sebaran titik tersebut, kita bisa tahu apakah hubungan dari dua variabel ini tuh positif, negatif, atau mungkin bahkan nggak ada hubungannya. Diagram ini tuh biasanya dipakai di berbagai bidang untuk menganalisis pola dan hubungan data. Oke, selanjutnya kita masuk ke korelasi. Jadi, korelasi ini itu berasal dari kata correlation yang mempunyai makna hubungan timbal balik atau saling berhubungan. Tujuan korelasi untuk mencari tahu seberapa kuat dan seberapa jauh hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, korelasi ini tuh punya 3 jenis. Yang pertama, korelasi sederhana. Korelasi sederhana merupakan teknik statistik yang dipakai untuk mengukur kaitan antara dua variabel. Nah, dua variabel ini itu apakah mempunyai hubungan yang erat, lemah, atau tidak erat. Yang kedua, korelasi parsial. Korelasi parsial adalah teknik yang dipakai untuk mengukur hubungan antara dua variabel yang dikontrol oleh variabel yang lain. Korelasi parsial menggunakan data dengan skala interval atau rasio. Yang ketiga atau yang terakhir, korelasi berganda. Korelasi berganda merupakan teknik atau metode yang dipakai untuk mengukur hubungan antara satu variabel dependen atau terikat dengan dua atau lebih variabel independen atau bebas. Dan berikut adalah tabel dan grafik yang menunjukkan hubungan antara nilai koefisien korelasi dan kekuatan. Selanjutnya, kita akan masuk ke bentuk-bentuk korelasi. Bentuk-bentuk korelasi itu ada 3. Yang pertama, nilai positif. Nilai positif terjadi ketika nilai korelasi lebih besar dari 0. Kalau teman-teman lihat dari kurvanya, dia itu membentuk garis lurus dari 0 ke atas. Yang kedua, nilai negatif. Nilai negatif berkebalikan dengan nilai positif. Nilai negatif terjadi saat korelasi kurang dari 0. Kalau teman-teman lihat dari grafiknya, dia itu membentuk garis lurus dari atas ke bawah. Yang ketiga atau yang terakhir, nilai 0. Nilai 0 mengartikan tidak adanya korelasi antar variabel. Nah, kalau dilihat dari grafiknya, dia itu benar-benar nggak beraturan banget teman-teman. Jadi bisa dibilang itu nilai 0. Dari penjelasan tadi, tapi kapan sih kita harus menggunakan data bivariat? Yang pertama, data bivariat dapat kita gunakan ketika kita ingin mengetahui hubungan antara dua variabel. Misalnya, hubungan antara tinggi badan dengan berat badan, atau hubungan antara jam belajar dengan nilai ujian.
Nah, yang kedua, data bivariat juga digunakan ketika ingin melihat pengaruh satu variabel terhadap variabel lain, seperti pengaruh jam belajar terhadap prestasi siswa. Dan yang ketiga, data bivariat juga digunakan ketika ingin menganalisis statistik tertentu, seperti korelasi, regresi linear sederhana, data pencar, dan tabel kontingensi. Yang keempat, data bivariat dapat digunakan saat data dikumpulkan secara berpasangan. Artinya, setiap objek memiliki dua nilai sekaligus. Contohnya, nilai bahasa Inggris dan nilai matematika pada siswa yang sama. Yang kelima atau yang terakhir nih, data bivariat dapat kita gunakan saat kita ingin membandingkan dua variabel secara bersamaan. Contohnya, pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, atau umur dengan tekanan darah pasien. Oke teman-teman, dari penjelasan sebelumnya, kalian pasti sudah memahami apa itu data bivariat, tujuan, dan manfaat mempelajarinya, serta kapan data bivariat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, agar kalian lebih mengerti, sekarang aku dan teman-temanku akan memberikan 3 contoh soal data bivariat mulai dari tingkat mudah, sedang, hingga sulit. Yuk, langsung saja kita simak pembahasan soal-soal berikut. Oke, kita langsung masuk ke soal pertama, yaitu adalah soal yang mudah. Jadi di sini soalnya adalah penelitian medis mengumpulkan data usia dan tekanan darah atau diastol 15 orang sebagai berikut. Ini untuk datanya ya teman-teman. Nah, soalnya penelitian tersebut memasukkan data yang telah dikumpulkan ke dalam diagram pencar dan mempelajari tentang bagaimana hubungan antara usia dan tekanan darah atau diastol seseorang. Gambar diagram pencar dan korelasi yang tepat berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Jadi pertama di sini kita bakal bikin diagram pencarnya dulu. Oke, nah cara bikin diagram pencar itu kayak gimana sih? Yang pertama itu kalian pastiin bikin diagram kayak biasa dulu dan tentuin dulu angka-angkanya. Nah, kenapa ini bisa di sini 20 sampai 80, di sini 50 sampai 80? Kita nentuin dulu juga variabel bebas dan variabel terkait. Jadi variabel bebas itu ada di sumbu X di sini. Nah, untuk variabel terkait ya itu ada di sumbu Y kayak gitu, teman-teman. Nah, untuk variabel bebasnya sendiri itu ada di data yang usia, karena usia itu bisa dipakai di mana aja, kayak misalkan usia dengan tinggi dan lain-lain. Untuk tekanan darah sendiri berarti kita masuknya ke variabel terkait kayak gitu, teman-teman. Setelah itu kita baru tentuin angka-angkanya. Kita lihat dulu dari data yang usia. Data yang paling kecil di usia kan ada 18 dan yang paling besar ada 75. Kita ambil berarti dari 20 sampai 80 kayak gitu. Terus juga di yang tekanan darah itu paling kecilnya 51 dan paling besarnya itu 78. Berarti kan mendekatinya kan 50 sampai 80 juga. Berarti kita tulisnya 50, 60, 70, 80 yang di variabel bebasnya 20, 40, 60 dan 80 kayak gitu. Selanjutnya, tinggal kita titik-titikin sesuai data yang ada. Kayak yang pertama misalkan di sini datanya adalah 18 dan 51. Berarti kita masuk ke sebelah sini 18 dan 51. Berarti 18 kan kita di sini ya teman-teman. Kayak kalian bisa juga pakai dibantu pakai penggaris ya biar rapi. 18 kan kira-kira di sini ya teman-teman, dan 51 itu ada di atas sini. Nah, setelah itu kita titikin deh. Nah, selanjutnya data yang kedua adalah 20 dengan 53. 20 dengan 53. Berarti 53 itu ada di sini. Sekitar sini. Nah, kalian bisa buat titik kayak gitu sampai datanya itu selesai teman-teman. Oke, sekarang aku mau titikin dulu semuanya sampai datanya selesai, nanti habis itu baru kita lanjut lagi. Oke, jadi aku udah selesai nitik-nitikinnya sampai data yang terakhir yang di sini. Yang terakhir yang ini. Kita udah selesai. Nah, inilah hasil dari titik-titiknya yang tadi. Nah, habis itu diapain lagi? Habis itu kita tentuin korelasinya. Korelasinya apa? Nah, cara tahunya kita lihat dulu nih guys, garisnya. Dari yang ujung kiri bawah sampai yang paling kanan atas. Kita bentuk garis dulu ya. Ini garisnya kira-kira kayak gini teman-teman. Nah, garisnya kan mendekati lurus ya. Kalau mendekati lurus berarti di sini kita tulis
korelasi yaitu adalah positif linear. Kenapa linear? Karena dia mendekati garis lurus, teman-teman. Korelasinya positif karena dari dia itu semakin naik, jadi semakin bertambahnya usia juga semakin tingginya tekanan darah, kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin sekian aja untuk soal yang pertama. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, jadi kita langsung masuk ke soal yang kedua, yaitu soal yang sedang. Jadi di sini soalnya, berikut data penelitian yang digunakan untuk mengamati pengaruh umur terhadap tinggi badan anak. Di sini ada data umur dan juga tinggi badan. Di sini ada keterangan, jadi untuk X adalah umur dan untuk Y adalah tinggi badan dalam cm. Persamaan regresi dari data tersebut adalah nilai prediksi sama dengan 81,766303 ditambah 5,6967X. Tentukan prediksi tinggi badan saat umur anak berikut. A. 4 tahun, B. 12 tahun, dan C. 30 tahun. Oke, jadi untuk Y yang ini, itu disebutnya, nih ya teman-teman nih, yang ada tandanya ini disebutnya sebagai nilai prediksi. Jadi aku udah beri catatan, dan X itu adalah nilai sebenarnya. Jadi nanti X ini nih adalah nilai sebenarnya. Nilai sebenarnya adalah 4, 12, dan 30 ini ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja ke A. A itu adalah 4 tahun. 4 tahun. Jadi, nilai prediksi sama dengan kita masukin dulu 81,766 3035 ditambah 5,6967. Nah, X di sini adalah sebenarnya tadi aku udah bilang, jadi nilai sebenarnya adalah 4. Berarti X ya. Kita buka kurung jadi 4 kayak gini. Nah, kita hitung yang dalam kurung dulu, of course. Dengan hasilnya, sebelumnya udah hitung duluan ya teman-teman biar cepat. Dengan hasilnya adalah 22,7868 dan ditambah, jadi hasilnya 104,553135. Ini untuk yang A. Jadi yang A, nilai prediksi tinggi badan dari umur anak yang 4 tahun itu adalah 104,553135. Nah, selanjutnya kita yang B. Jadi yang B yang di sini umurnya adalah 12 tahun. Nah, berarti untuk X-nya kita di sini langsung aja X adalah 12. Jadi kita langsung masukin nilai prediksi sama dengan kita tulis yang kayak tadi. Ditambah 5,6967, bisa kita ganti jadi 12. Kita hitung. Kita hitung lagi, jadi sama dengan ditambahnya 68,3604. Yuk kita tambah dengan hasilnya 150,1267035. Jadi nilai prediksi untuk tinggi badan anak dengan umur 12 tahun adalah 150,1267035. Selanjutnya kita yang C. Yang C adalah umur 30 tahun. Berarti X-nya sama dengan 30 juga ya. Kita langsung masukin lagi kayak tadi, sama. (3075) ditambah, berarti dalam kurungnya 30, sekitar
turunin lagi, kita taruh hasil kalinya, yaitu 170,901. Berarti kita habis itu ditambah, jadinya hasilnya 252,6673035. Berarti nilai prediksi dari tinggi badan dengan umur 30 tahun adalah 252,6673035. Nah, dapetin nilai regresinya ini dari mana sih? Dapetinnya itu nanti ada di soal berikutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nanti biasanya soalnya tuh pakai yang nyari regresinya dulu, baru soal ke sini. Kenapa saya taruhnya di sedang? Karena menurut saya ini lumayan, karena harus menghitung banyak angka seperti itu. Oke, sekian dari saya. Lanjut ke soal berikutnya. Ini soal yang ketiga. Contohnya itu ada soal tabel berikut ini memberikan informasi mengenai kandungan gula dalam gram dan jumlah kalori dalam satu sajian. Nah, dari tabel ini itu ada 13 sampel. Ada kayak gula dalam 4 gram, kalorinya 120 dan seterusnya. Nah, nanti untuk kita cari itu ada cari nilai A sama B-nya. Nah, nilai A sama B-nya itu kita nanti carinya pakai rumus yang ini. Itu karena di rumusnya itu kita memerlukan sigma X, sigma Y, sigma XY dan lain sebagainya. Maka dari itu, tabel data yang udah kita punya ini kita masukin ke tabel yang ini. Kita masukin ke sini. Nah, habis itu kita buat tabel bantuan buat nanti nilainya itu dimasukin ke dalam rumus. Nih, kayak kita ada tabel XY. Tabel XY ini itu berarti nilai X sama Y itu dikali, kayak 4 kali 120 hasilnya 480, 15 dikali 200 hasilnya 3000 dan seterusnya. Habis itu di tabel berikutnya itu ada X pangkat 2. X pangkat 2 itu berarti kayak 4 pangkat 2, 15 pangkat 2, 12 pangkat 2 dan seterusnya. Sama kayak Y pangkat 2. Kayak Y pangkat 2 itu berarti 120 pangkat 2, 200 pangkat 2 dan seterusnya. Nah, karena kita udah punya tabel ini, langsung aja kita masukin ke rumusnya. Pakai rumus yang pertama itu ada SS XY. Berarti kita pakai rumusnya sigma XY dikurang dalam kurung sigma X sigma Y per N. Nah, N itu adalah banyaknya data. N-nya itu kan ada tadi, banyaknya data itu banyaknya sampel ada 13 sampel. Nah, kita cari nih sigma XY. Sigma XY itu berarti tabel ini nih, nilai X sama Y-nya dari X yang pertama 480 ditambah 3000 ditambah 1680 dan seterusnya. Itu berarti sigma X-nya adalah 19.650 dikurang sigma X. Sigma X sebentar, kedempetan guys. Tadi sigma X-nya adalah 19.650 dikurang sigma X. Sigma X itu berarti seluruh total jumlah si X-nya. Kayak tadi 4 tambah 15 tambah 12 sampai ke 13. Sigma X-nya itu ada 129. Di situ karena dia sama-sama dikurung berarti itu tandanya dikali. Berarti sigma X dikali sama sigma Y. Sigma Y itu tadi kayak tadi sama. Sigma itu tuh jumlah dari seluruh datanya kayak sigma X. Berarti tuh jumlah X1 sampai X seterusnya. Sigma Y juga kayak gitu. Sigma Y itu 1780 per N. N-nya tadi ini ya 13. Berarti per 13. Kita cari deh. Berarti
19.650 dikurang 129 dikali 1.780 dibagi 13 itu hasilnya 1986,92307. Ini adalah SSXY. Nah, karena nanti di B-nya itu kita memerlukan SSXY sama SSXX, berarti kita cari juga ini, kita cari dia. SSXX sama dengan sigma X pangkat 2 dikurang sigma X kuadrat. Nah, tadi kan kita udah dapet nih sigma X-nya. Sigma X-nya itu kan 129. Karena sigma X pangkat 2 itu beda nih. Jadi guys, nah di sini ya. Sigma X pangkat 2 tidak sama dengan sigma X kuadrat. Itu tidak sama ya. Nah, karena ditanya itu sigma X pangkat 2, berarti ini tabel tadi kita udah buat. X pangkat 2-nya dari 16 sampai 169 itu dijumlahin. Totalnya berarti 1629 itu buat si sigma X kuadrat. Oke, maaf, sorry aku lupa nulis ininya. Ini ada per n. Nah, baru nanti kita masukin di sini. Berarti tadi sigma X kuadrat itu adalah 1629 dikurang. Nah, ini kan sigma X kuadrat. Kalau sigma X kuadrat itu berarti X yang ini. X yang ini kalian total, habis itu kalian jumlahin, kalian pangkatin, sorry. Berarti ini 129 kuadrat per 13. Nah, kita cari hasilnya itu adalah 348,92307. Nah, teman-teman, kalau yang tadi kan aku udah ngomong kalau sigma X kuadrat sama sigma X kuadrat yang ini itu nggak sama ya. Kalau sigma X kuadrat yang ini nih, dia tuh yang ini. Sedangkan kalau yang ini itu berarti X yang ini kita jumlahin seluruh totalnya berapa, habis itu dipangkatin 2. Nah, kita udah ketemu nih nilai SSXY sama nilai SSXX. Belibet ya guys. Nah, karena udah punya ini, kita cari A-nya. A sama dengan Y bar dikurang BX bar. Nah, cara mencari X barnya itu berarti sigma X yang ini tadi kan kita punya nih sigma X 129 dibagi N nya itu tadi ini 13, berarti dibagi 13 sama dengan 9,92307. Nah, Y bar juga sama, berarti sigma Y tadi sigma Y itu 1780 dibagi N-nya itu 13, berarti totalnya 136,92307. Nah, kita masukin ke yang tadi A. A itu kan Y bar dikurang BX bar. Y barnya tadi ini. Y barnya kita masukin ya. Y barnya berarti 136,92307 dikurang B-nya. Oh, maaf guys, sebelum kita cari A, kita cari B-nya terlebih dahulu. Karena di A itu nanti kan kita perlu B, otomatis kita harus cari B-nya dulu baru A-nya, maaf ya. Berarti kita cari B. B sama dengan SSXY
dibagi SSXX sama dengan, kita masukin nih angkanya, 1.986,92307 dibagi SSXX, berapa tadi? 348,92307. Dapat nih nilai B-nya sama dengan 5,69444. Nah, habis itu kita cari A-nya. A-nya tadi Y bar dikurang BX bar. Y barnya tadi ini ya, nih Y bar 136,92307 dikurang ini karena nggak muat aku di bawahnya ya guys, tapi kalau emang nanti kalian ngerjain di kertas itu manjangin aja biar nanti guru kalian atau siapapun yang meriksa kerjaan kalian itu nggak bingung. Kita masukin nih B-nya 5,69444 dikali 9,92307. Nah, karena dia ada di dalam kurung, berarti kita ngerjain di dalam kurung dulu, baru nanti si yang ini dikurang sama hasil perkalian ini. Nah, kita ketemu nilai A-nya itu ada 80,41674. Udah kita udah ketemu nilai A sama nilai B-nya. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian, silakan kerjakan 3 latihan soal berikut ini.